Yang sekarang main catur ini, ya itu oligarki, itu lawan Prabowo. Kemudian yang jahatnya itu adalah orang-orang yang membuat narasi seolah-olah Prabowo itu jadi anak buah Jokowi, gitu loh. Ini problemnya. Faktanya? Ya faktanya nggak mungkin dong. Bagaimana mungkin dia jadi anak buahnya Jokowi, orang dia yang punya kekuasaan real? Ada problem tadi, problem yang Prabowo ini merangkak gitu loh, masuk kepada kekuasaan. Tapi apakah cara merangkak ini adalah cara yang salah? Menurut saya itu memang cara yang benar dia juga. Karena kalau dia bertarung seperti Anies, yang dimana saya juru bicaranya, itu langsung dipatahkan di tengah jalan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, tidak salah lama Syahganda Nenggolan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, Bang Ganda ya, itu protes. Kok saya tidak pernah lagi diundang di RH Channel langsung, ya kan? Live. Karena diprotes langsung dijawab. Ya udah kalau begitu kita ke RH Channel malam ini. Jadi tadi ada pertemuan, langsung kita geret ke sini. Dan karena ini digeret Bang Ganda, jadi are you ready untuk menjawab apapun yang saya tanyakan. Jadi Bang Ganda ya, the first question is, sehat Bang ya? Alhamdulillah, waras, yang penting sehat, waras. Tapi jangan terlalu jauh sini Bang. Oh iya, karena kita live ya. Ini bisa gini, udah bagus. Boleh, nggak masalah. Yang penting ini di dekat ya. Bang Ganda ini kayaknya berperan ganda sekarang. Sesuai nama ya. Sesuai nama. Jadi dulu orang mengenal Bang Ganda sebagai tim sukses Anies Baswedan. Tetapi sekarang sepertinya ya tidak relevan lagi yang namanya Pilpres. Tetapi sekarang sepertinya mendekat pada kekuasaan. Atau jangan-jangan sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Karena orang mengenal, wah ini Bang Ganda dekat sekali sama Dasko. Tapi Rocky juga dekat juga ya. Kemudian Syahganda, kemudian Jumhur Hidayat dekat juga. Ini triserangkanya. Silakan Abang lakukan klarifikasi awal sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan Bang. Apa yang mau diklarifikasi? Soal sudah menjadi bagian dari pemerintahan dan dekat dengan Dasko. Ya, saya tidak bagian dari pemerintahan tentunya, karena saya ini orang di luar sistem kan, dan ini adalah bagian dari hidup saya ya, hampir 80% perjalanan hidup saya itu di luar kekuasaan. Jadi saya itu bukan bagian dari kekuasaan. Yang kedua, soal dengan Dasko itu saya ini tidak punya kedekatan spesifik juga. Ya, tapi ya saya ini berusaha pikiran-pikiran saya itu untuk didengar oleh mereka ya, yang berkuasa itu, baik melalui Dasko khususnya maupun melalui beberapa menteri-menteri atau wakil menteri yang mungkin saya kenal dan mereka tahu saya itu dari dulu suka berpikir, ya kan. Nah, selama 10 tahun di era Jokowi kan saya nggak pernah bisa berpikir. Menulis, ya betul berpikir. Berpikir tidak, ditahan ditahan di penjara sama Jokowi. Kenapa? Karena dulu Jokowi nggak punya pikiran kan, saya selalu bilang itu. Nah, di zaman Prabowo yang bacanya bukunya itu buku-buku yang hebat sekali ya, itu tentu saya harus coba memberikan sumbangan pemikiran. Jadi itu aja sebenarnya konteksnya dengan Dasko atau dengan menteri-menteri atau wamen yang terkait dengan pemerintah sekarang. Itu ini saya klarifikasinya. Oke Bang ya. Tetapi bagaimanapun saya lihat Abang sering sekali memberikan apresiasi kepada pemerintah sekarang dalam tulisan-tulisan. Itu nggak ada masalah. Tetap saya ingin bertanya mengenai perspektif seorang Syahganda. Kita mulai dari Prabowo dulu. Yang namanya mengkritik kan tentu saja banyak sekali yang bisa kita kritik ya. Betul. Dan Prabowo kayaknya mulai tidak senang dengan orang yang mengkritik. Itu satu pertanyaan saya. Apa iya Prabowo kelihatannya mulai tidak senang dengan orang yang mengkritik dan tidak mau berjiwa dan bersikap demokratis. Udahlah, kita nggak usah terlalu demokratis. Kalian enak saja cuma omong-omong doang. Ini kita bernegosiasi dengan Amerika Serikat itu sudah baik. Kira-kira kurang lebih begitu yang saya baca di pemberitaan media. Lalu tentu berikutnya ya, bagaimana pandangan Abang secara global terhadap pemerintahan Prabowo ini yang banyak sekali memunculkan pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan kita bisa lanjutkan. Silakan Bang.
Ya, kalau saya ambil contoh 3 hal ya. Ya. Yang pertama yang ketika Prabowo melakukan satu judgement bahwa Indonesia gelap dulu ya dalam pidato dia kemarin di di Klaten ya atau di Solo itu ditunggangi ya, misalnya kayak gitu, dan kemudian orang-orang mahasiswa akan demo tanggal 28 saya dengar 28 Juli dengan tema baru Indonesia Cemas dan itu sudah nyebar kan di mana-mana. Mahasiswa akan demo istana karena mereka tidak terima dengan dengan pernyataan Pak Presiden. Nah itu tentu kita bisa melihat bahwa dalam diskursus itu bukan berarti Pak Presiden itu Pak Prabowo itu anti pada demokrasi ya, karena kita melihat berbagai kasus mahasiswa yang ditangkap oleh polisi ya, bahkan terakhir mahasiswa ITB anak perempuan seni rupa ITB itu yang dia itu dianggap meme-nya itu menghina Prabowo ya waktu itu, tapi kemudian kenapa? Prabowo dan Jokowi. Iya, Prabowo dan Jokowi, dan kemudian Prabowo itu memperlihatkan melalui jejaring dia ya Pak Dasko dan Pak Habibur Rahman mengeluarkan anak itu. Dari banyak sekali yang ditangkap-tangkapin oleh polisi, karena polisi ini kan memang culture-nya ini semenjak 10 tahun era Jokowi mereka kebiasaan nangkap orang. Jadi tidak biasa lagi dengan Undang-Undang 1998 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Undang-Undang 45 bahkan. Oh iya, tapi yang paling ini kan kita yang mengalami masa Orde Baru, kita kan merasa ada mulai suara bebas, berorganisasi bebas kan 1998 zaman Habibie kalau nggak salah saya. Nah itu sudah dilanggar banyak oleh kepolisian di zaman Jokowi. Nah di zaman ini kan kita lihat ketika itu keterusan, Prabowo berusaha untuk mengkoreksi itu. Nah jadi saya melihat bahwa Prabowo itu bagaimanapun masih ada harapan bahwa dia membuka diri pada kritik dan membuka diri pada media, bahkan mengundang jurnalis beberapa kali untuk dialog dengan dia. Nah yang kedua misalkan contoh program, ini tadi kan contoh soal demokrasi ya, penunggangan apa segala. Contoh soal program, ya misalkan beberapa program-program Prabowo yang dia klaim sebagai sebuah keberhasilan, ya itu memang susah ngukurnya. Ya, ngukurnya itu misalnya kayak makan bergizi gratis ya, itu karena program baru, program baru yang tidak bisa dibandingkan, kecuali dibandingkan dengan pencapaian ideal. Ya, misalkan sekarang kan baru 5%. Klaim Prabowo 6 juta orang yang baru diberi makan bergizi, padahal menurut saya sih masih sekitar 5 juta ya. Nah itu memang susah karena belum ada tandingannya di masa lalu atau di negara lain sebuah sukses seperti itu. Tapi dari segi idealnya, ya memang Prabowo ini punya cita-cita untuk menghancurkan stunting kan, gizi buruk apa segala. Bahwa itu ada kelemahan implementasi sehingga misalnya saya dengar kemarin dari pemainnya itu ada 6.000 yang mengantri untuk jadi mitra dari Badan Gizi Nasional yang online yang belum ada balasan-balasan tentang tentang permohonan untuk menjadi rekanan itu misalkan. Nah ini memang ada problem di implementasi. Ya. Jadi memang di situ kita harus berpikir bahwa antara idealnya dengan implementasi memang ada gap kan gitu ya kan. Ini yang penting dicatat. Nah yang ketiga misalkan kalau kita lihat misalkan gerakan Prabowo untuk untuk sekolah ya misalkan pendidikan sekolah rakyat untuk gratis apa segala. Jadi ada effort dia untuk memang menerobos agar rakyat miskin ini bisa mengakses pada dunia pendidikan ya baik sekolah miskin ya maupun beberapa program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sekolah. Misalnya saya melihat ini bahwa ada gap dari keinginan dia, tapi beda dengan rejim sebelumnya. Kalau rejim sebelumnya itu tidak ada idealnya untuk membela masyarakat, untuk membela rakyat miskin dan lain-lain. Kalau ini ada, ya, cuman satu itu ada problem dari 3 contoh saya tadi. Satu itu ada problem di mana laporan-laporan itu menurut saya kepada Pak Prabowo masih ABS, asal Bapak senang, ya kan, sehingga dia itu misalkan tiba-tiba menuduh gerakan mahasiswa ini atau gerakan kemarin Indonesia Gelap ditunggangi. Padahal menurut saya dari riset yang saya melakukan riset secara serius tentang Indonesia Gelap itu sebenarnya koeksistensi. Ya koeksistensi masih gini, gerakan itu ada murni awalnya. Tapi kebetulan mungkin ada orang-orang yang anti Prabowo karena mungkin tanahnya dirampas, hartanya dirampas, dijadikan agrinas dan lain-lain konglomerat hitam ini. Ya dia kemudian wajar dong menunggangi. Ya kan itu di mana-mana di politik begitu. Gitu. Nah jadi itu memang ada satu gap information. Yang kedua gap antara kemampuan kemampuan Prabowo untuk merealisasikan ide-idenya.
Karena apa? Karena dia kan dijalankan satu, uang terbatas. Sekarang memang penerimaan negara berkurang, ya kan? Sekarang ini kemudian kapasitas institusionalnya ini tidak begitu bagus. Dia mewarisi rejim rejim Jokowi yang korup di mana-mana. Ya kan, kita itu kan sampai kemarin tuh indeks persepsi korupsi dia kan zaman Jokowi itu sampai paling rendah lah sepanjang sejarah, kalau nggak salah 34 itu adalah prestasi di zaman SBY yang tertinggi. Lalu kan harusnya kan trennya naik-naik terus sampai 40, tapi setelah 40 itu turun dan bahkan sampai balik lagi ke era SBY 34. Tapi beda, SBY 34 itu belum di-adjust. Ya itu jadi zaman SBY 34 itu 34 yang tinggi, bukan 34 yang di-adjust. Nah 34-nya Jokowi itu 34 rendah. Sepanjang sejarah itu semua tahu bahwa di era Jokowi lah korupsi terbesar di Republik Indonesia. Nah korupsi ini kan jadi budaya, bukan hanya lagi kejahatan struktur, tapi kejahatan budaya. Misalkan lihatlah hari ini ada berita 20 kepala desa ya dilahap di kampungnya Bursa Sarnubi, teman saya itu sekarang ditangkap sama kejaksaan. Karena kasus apa? Karena kasus korupsi desa, dana desa. Bayangkan kalau ini menjadi sandaran Presiden Prabowo, ya, warisan dari masa lalu Jokowi ini, untuk membangun koperasi desa Merah Putih 80.000, sementara kepala desanya itu kepala desa yang banyak jadi tersangka. Ini kan juga akan sulit buat Presiden untuk antara ideal yang dia inginkan dengan kenyataan. Ini problem kedua. Tadi ada gap, ada misinformasi, ini ada gap dalam sisi kapasitas. Nah yang ketiga ini karena ada masalah di mana Presiden ini masih banyak diganggu oleh rejim Jokowi, ya kan, yang ingin terus mendominasi. Jokowi dengan oligarkinya kan selalu berusaha. Ya menurut saya misalnya kayak kemarin mereka, menurut saya Budi Ari sama teman-teman PS itu kan men-setting agar Prabowo bisa datang ke Solo itu dengan membuat acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten. Kenapa pilihannya di Klaten? Pada saat di Solo misalkan ada acara ulang tahun atau kongres kelima PSI misalnya seperti itu. Mereka selalu berusaha membuat Prabowo ini masuk dalam jebakan. Bukan jebakan sebenarnya, maksudnya dalam ring mereka gitu loh. Nah ini yang Prabowo kadang-kadang memang kurang mengerti bahwa selama dia tidak kuat untuk menerima, untuk menolak pengaruh dari Jokowi ini, maka persepsi rakyat akan terus mengatakan bahwa cita-cita ideal Prabowo itu pasti kandas. Karena apa? Karena selama dia berkawan dengan Jokowi, ya maka itu orang menyatakan dia berkawan dengan yang disebut OCCRP itu adalah koruptor nomor 2 terbesar di dunia gitu. Nah, ini kan bahaya gitu. Jadi orang agak hopeless gitu. Oke, Bang. Orang tentu bertanya ya mengenai Prabowo ini. Dia ini pemimpin kuat atau pemimpin lemah? Ya, kalau menurut saya sih kalau dia bisa jadi presiden dengan cita-cita yang ideal ya, seperti yang dia sampaikan dalam bukunya Paradoks dan Indonesia Paradoks, dan kemudian buku-buku yang dia baca itu kan buku-buku berkualitas tinggi semua ya, Gospel, kemudian Ray Dalio untuk bagaimana bangsa itu bubar ya. Saya dapat kiriman ada sekitar 10 atau 20 buku-buku yang sudah dikuasai oleh Prabowo. Itu buku-buku yang menurut saya itu sampai mati pun Jokowi nggak akan pernah mengerti tentang buku-buku itu. Karena dibacanya kan Sinchan gitu ya. Nah artinya saya mau bilang itu dia itu memang orang kuat. Dia jadi presiden dengan ide, dengan cita-cita yang sesuai dengan proklamasi gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara, kita ini bisa berharap nggak sama Prabowo? Ya menurut saya harus berharap. Harus berharap karena pertama kalau itu kan harus memang iya ya. Maksudnya gini shoot atau das silent. Mas. Oke. Karena gini, maksudnya gini. Kan kita ini percaya bahwa Indonesia ini dari zaman feodal, zaman kolonial ya, ratusan tahun lalu itu. Memang semua itu elit-elitnya itu kan elit-elit mayoritas ya, elit korup. Ya kan baik zaman kerajaan-kerajaan Amangkurat, kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia itu kan memang korup, gampang disogok sama kolonial dan lain-lain. Itu kan mentally udah begitu gitu loh. Jadi kalau kita dapat orang yang dia itu misalkan seperti Soekarno mau menyelamatkan Indonesia ya, Tan Malaka, kemudian Syahrir, Natsir apa semua. Ini kebetulan Prabowo sama seperti orang itu. Ya dia punya cita-cita itu. Tapi kan memang persoalannya itu orang yang punya cita-cita itu belum tentu dia mampu melaksanakan cita-citanya.
Nah, dapat orang yang punya cita-cita udah susah seperti Prabowo ini. Itu jadi ada dua hal. Satu, mendapatkan pemimpin seperti Prabowo yang punya cita-cita untuk bangsanya. Itulah yang harus kita apresiasi dulu. Jadi mas itu betul-betul harus. Nah, jadi pertarungan kita adalah pertarungan kekuatan jahat dan kekuatan baik. Kekuatan jahatnya adalah kekuatan Jokowi dan kawan-kawannya yang untuk mempengaruhi Prabowo. Dan kita kekuatan baik juga harus berusaha mempengaruhi Prabowo untuk dia itu lebih kuat berada pada sisi orang baik ini gitu loh. Oke, kita satu-satu bedah ya. Mulai dari awal, ketika Prabowo menyusun kabinetnya, orang berharap bahwa betul-betul sampai tanggal 20 Oktober itu akan ada pesta. Lepas selama 10 tahun dari rezim Jokowi. Tapi yang terjadi ternyata 17 menteri itu berasal dari zaman Jokowi atau dari saku Jokowi, dan kelihatan bahwa mereka masih mendemonstrasikan ketaatan mereka pada Jokowi misalnya. Orang bertanya, kok bisa begitu ya Prabowo? Coba Bang, why? Kemudian justru orang-orang era Jokowi itu diangkut semua dan bahkan dipuji-puji lagi sama Prabowo kan? Wah, ini bagus, punya bapak, nanti akan saya pakai juga. Saya tidak ada evaluasi, saya puas dengan kinerja menteri-menteri saya. Padahal kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu belum sampai angka 5%, bahkan kurang 4,7 sekarang. Iya, 4,7 sekian persen. Padahal kalau 5% saja itu prestasi Jokowi. Prestasi SBY rata-rata 6% kan begitu. Dan sekarang kita tidak bisa lagi mengklaim bahwa ada COVID dan lain sebagainya. Tapi kalau ada warisan masa lalu yang buruk, ya pemerintahan sebelumnya selalu ngomong begitu. Jokowi pun ngomong, kita dari situasi yang tidak ada pilot, ya kan? No pilot. Makanya Jokowi kemudian membangun sesuatu yang tidak dikerjakan SBY. Selalu ada klaim begitu. Bagaimana menurut Abang? Ya, kan dari zaman Belanda saya udah bilang tadi. Ya, kalau ada orang baik seperti Pangeran Diponegoro, dia kan pangeran. Ya, itu kan kemudian Belanda akan merekayasa supaya dia itu dihancurkan karirnya. Ya kan? Itu kan selalu begitu. Kalau yang Amangkurat 1 misalkan, Amangkurat 1 kan dia masih baik, tapi Amangkurat 2 kan udah jelek. Jadi selalu ada kolaborasi antara para kapitalis dan penjajah kolonial dulu untuk menghancurkan orang-orang baik. Karena kalau orang-orang baik ini muncul, maka itu kekuasaan aset negara bangsa ini untuk rakyat itu terjadi. Sementara orang-orang ini kan nggak mau dong, dia pengen ngerampok kan. Nah, inilah makanya kemunculan Prabowo ini dari tahun 2004 bahkan 1998 dia dihancurin. Karena apa? Karena dia dianggap sebagai orang yang ideolog dan idealis dari bapaknya udah begitu. Nah, jadi wajar dia itu menghadapi satu konspirasi hitam untuk menghancurkan dia. Nah, ketika dia sekarang masuk menjadi presiden melalui jalan merayap, merangkak. Kalau orang bilang kudeta merangkak, kan ini kan istilah kudeta merangkak waktu dia diajak di Kemenhan dulu. Orang udah berpikir Prabowo akan menjadi presiden dengan kudeta merangkak, dan itu terjadi sekarang. Nah, maksud saya itu artinya ini memang ada problem kemudian ketika dia pasti kan ada deal, ada janji-janji, ya kan, dan lain-lain. Itulah yang memang membuat sedikit agak lambat ini speednya itu. Karena apa? Karena dari masa lalu itu pasti menuntut. Ya, orang sekelas Budi Ari aja misalkan, yang orangnya paling dipercaya Jokowi, yang sudah dinyatakan di pengadilan dia terlibat uang, terlibat judol yang ada konspirasi korupsinya karena dia menjual ini negara kan, proteksi negara kan gitu. Sebagai menteri, kemudian ada majalah Tempo misalkan mengatakan kemarin yang per hari ini kenapa Budi Ari bekas aktivis tidak belak-belakan buka-bukaan, jangan sampai masuk penjara sendiri. Ini kan Tempo hari ini nih yang sekarang majalah Tempo. Banyak lagi gitu. Itu aja nggak bisa cepat diselesaikan oleh Prabowo. Karena apa? Karena ada problem yang Prabowo ini merangkak gitu loh masuk kepada kekuasaan. Tapi apakah cara merangkak ini adalah cara yang salah? Menurut saya itu memang cara yang benar dia juga. Karena kalau dia bertarung seperti Anies yang dimana saya juru bicaranya, itu langsung dipatahkan di tengah jalan gitu loh. Nggak pernah sampai Anies di kekuasaan itu gitu loh. Oke. Tapi kalau kita bicara soal, karena Abang belum menjawab tadi, kenapa tiba-tiba justru mayoritas 17 itu dari... Kan saya tuh ikut proses. Sebenarnya kan saya dan Jumur ditawarin untuk masuk menjadi salah satu kandidat Menaker. Iya kan, dari kelompoknya Burin Abdullah. Tapi saya berembuk sama Jumhur, akhirnya kita ngusung Jumhur, kita buat konsepnya. Ya, saya Jumhur dan beberapa ahli tentang ketenaga kerjaan, perburuhan, industrialisasi dan lain. Masuklah Jumhur, diseleksi di situ dari 5 profesor yang dipimpin Profesor Burhanuddin Abdullah. Itu waktu itu memang dia yang ditunjukkan untuk seleksi calon menteri. Jumhur masuk.
sampai di meja presiden bahwa dia calon menaker. Jumur itu waktu itu. Kenapa kita tahu? Karena dikonfirmasi presiden ketika Jumur 13 November ketemu dengan presiden untuk urusan buruh. Ya kan? Nah, kita ini bagian daripada ada gerakan Solo kata orang 13 Oktober Geng Oslo ini kemudian dia menghancurkan semua yang udah didesain oleh Prabowo. Iya kan? Pertanyaannya kenapa Prabowo ngalah dan kalah di situ? Ya kan inilah mungkin bagian dari strategi dia yang belum selesai untuk dia berkuasa secara penuh ya sebagai presiden menjalankan amanat penderitaan rakyat itu. Oke, jadi ini katakanlah strategi dia. Strategi itu terpaksa ditempuh karena dia masih lemah kan begitu kan? Right, iya betul. Nah, kalau kita bicara masih lemah, apa faktor yang membuat dia masih lemah? Kan dia he is the president, orang nomor 1 gitu. Kenapa dia kemudian? Karena bagi saya harusnya ya bagi orang awam setelah disumpah dia sudah menjadi orang terkuat, tidak ada lagi kata lemah. Theoretically kan begitu. Tapi tiba-tiba kita merasa kok masih lemah ya? Kenapa? Ya tergantung cara kita memandang sebuah fenomena ya. Kalau orang-orang Marsian misalkan ya, dia kan hanya melihat negara itu kan cuma proksi dari kapitalis. Ya kan sekarang misalkan Donald Trump ini proksi dari Yahudi. Ya Donald Trump boleh presiden, tapi yang mengendalikan dia siapa? Adalah bandar-bandar IPEC itu gitu loh. Asosiasi Yahudi pemilik modal. Jadi jangan kita pikir presiden itu kemudian berkuasa. Ya kan memang dia punya kekuasaan kayak Trump misalkan pada akhirnya dia pecat si Elon Musk misalkan gitu ya kan dia berantem apa segala. Tapi maksudnya lihat ekosistemnya itu di mana presiden itu ya pada saat dia mau jadi presiden dia melakukan satu dealing dengan beberapa pihak. Ya kan termasuk tentu karena biaya politik kita mahal. Ya maka itu orang udah banyak melakukan satu investasi yang Prabowo mungkin harus menghitung itu. Nah inilah memang pendekatannya nggak bisa normatif seperti Bung Repli tadi. Bung Repli kan sebagai profesor atau doktor di bidang hukum tata negara, presiden nomor 1 di Indonesia. Nah, kalau orang yang lihat dari ilmu sosiologi tadi, misalkan Marxis tadi, ini cuma proksi. Presiden ini proksi. Nah, bisa nggak seorang presiden itu kemudian pelan-pelan dia sendiri yang jadi sultannya, jadi rajanya, jadi penguasanya gitu loh. Kita tunggu aja. Oke, jadi saya mewakili pertanyaan orang awam ya kan. He's the president kok malah kesannya lemah sekali. Oke, karena tadi artinya Anda ingin mengatakan bahwa proksi kekuasaan itu masih di tangan Jokowi atau gimana? Ya tentu bukan Jokowi. Bukan proksi ya, tapi provider kekuasaan. Menurut saya kan Jokowi itu cuma proksi juga, ya kan proksi daripada kapitalis yang hartanya di Indonesia kalau dikumpulkan itu kan sudah 60-70%, ya kan sisanya kan orang Indonesia ini kalau menurut Oxfam itu orang-orang miskin semua kan, yang kaya ini kan segelintir orang, dan mereka lah yang menguasai Indonesia ini gitu loh. Jadi artinya Prabowo sedang melakukan pertarungan politik bukan dengan Jokowi saja sebagai proksi, tapi dengan kapitalis yang dia sekarang menjadikan tersangka-tersangka itu, ya kan? Nah banyak kan udah tersangka-tersangka ini yang proksi-proksi ini, baik yang penguasa kebun, penguasa Pertamina, penguasa judi online apa segala ini kan dihalau semua oleh Prabowo. Nah persoalannya ini kan kekuatan mereka tuh lebih kuat dari Prabowo atau enggak? Nah ini kita lihat ini. Ya tetapi kalau memang yang berkuasa itu adalah para kapitalis gitu ya, apakah mereka masih mempercayai Jokowi sebagai proksi mereka, bukan Prabowo yang the real presiden secara de jure begitu? Ya, itu kan dari keuntungan kan dan kepentingan kan. Kalau mereka itu kan ngitung nama Jokowi dia untung banyak, misalnya dia bisa punya tanah 5 juta hektar, 10 juta hektar, sama Prabowo tanahnya diambilin, dibalikin ke negara. Saya dengar isu juga misalkan dia minyak ini dia minta sama Reja Halid, lu balikin ke negara uangnya yang kamu udah ambil selama ini, entah 50 triliun atau berapa balikin. Nah kan orang-orang ini pusing dong, uang yang udah dia pegang sekian banyak, kebun sekian banyak, nikel nantinya, kemudian sumur-sumur minyak apa sekarang ini mau diambil Prabowo, karena Prabowo sangat percaya dengan konstitusi pasal 33 Undang-Undang 1945 ya, yang menyatakan bahwa semua kekayaan yang tidak dimiliki secara legal oleh Kongo ini itu punya negara. Sementara yang ini secara de facto masih dikuasain mereka. Ini kan problem sekarang. Inilah pertarungan antara Prabowo, ini real pertarungan ini. Ya, tapi masalahnya kenapa Jokowi terkesan masih kuat padahal dia kan nggak pegang kekuasaan apapun. Oke lah ya, kalau dia masih bisa nitip wakil presiden. Tapi kan wakil presiden pun kan tidak memiliki kekuasaan yang sekuat presiden. Bahkan bisa dikatakan kekuatan negara itu 90% di presiden, 10% di wakil presiden saja begitu.
Ya kalau menurut saya ini Jokowi ini kan cuman saya bilang sekali lagi proksi ya. Dan ini kan sebenarnya cuman membuat kita tuh terkecoh. Ya kemudian kita tuh sebel dengan situasi ini. Jadi dia jadi ditampilkan sebagai panggung depan, sebagai sasaran tembak ya kan tembak karena kalau dia betul-betul menurut saya dia tidak punya kekuasaan Jokowi ini. Ya, misalkan dia dari segi modal mungkin ada udah karena mungkin kalau betul OCRP itu 10 tahun dia berarti udah ngumpulin. Tapi dia tidak mungkin lebih hebat daripada raja-raja sawit. Ya kan raja-raja gula, raja-raja tepung terigu, gandum apa segala. Itu kan orang-orang yang uangnya itu udah 10 triliun, 20 triliun gitu. Ya kan? Nah, kalau Jokowi mungkin ada 1 triliun mungkin ya kan kira-kira gitu keluarganya apa segala. Ada yang bilang 1000 triliun uang dia. Ya kalau itu Bitor kan yang bilang dia ada di bawah bunker itu. Tapi kan itu misalkan oke lah. Maksud saya itu dia belum bisa seperti Soeharto yang 30 tahun yang membangun suatu sistem mafio, kerajaan. Ya kan kerajaan oligarki. Nah ini belum menurut saya. Belum. Nah, yang sekarang main catur ini ya itu oligarki itu lawan Prabowo. Bahwa di situ ada Jokowi sayap mereka. Ya, dia gunakan untuk bagaimana supaya Prabowo ini kasihan lama Jokowi ini kan yang ngantarkan lo lagi sakit nih di Solo ya kan tangannya kulitnya hancur apa segala. Mungkin Prabowo akhirnya terenyuh dia kunjungin ke Solo. Nah kemudian yang jahatnya itu adalah orang-orang yang membuat narasi seolah-olah Prabowo itu jadi anak buah Jokowi gitu loh. Ini problemnya. Faktanya? Ya faktanya nggak mungkin dong. Bagaimana mungkin dia jadi anak buahnya Jokowi orang dia yang punya kekuasaan real dibanding Jokowi bukan dibanding konglomerat tadi ya. Kalau sama konglomerat sih Soeharto aja bisa digulingkan oleh 300 konglomerat Indonesia kan. Ya, tapi yang jadi masalah adalah dalam setiap kesempatan Prabowo ini selalu memuji-muji Jokowi. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Kemudian dalam banyak kesempatan ya dia selalu melihat bahwa ini saya meniru Jokowi guru saya dan lain sebagainya. Too much. Eros Jarod mengatakan ya bolehlah berterima kasih kepada Jokowi, tapi jangan seperti itu juga. Too much, terlalu berlebihan gitu. Nah, secara psikologi apa kepentingan dari Prabowo untuk memuji-muji Jokowi? Sementara ini mohon maaf ya pada pendukung Jokowi, rakyat sebel gitu loh. Termasuk Bang Ganda sendiri kan sebel gitu yang mengatakan 10 tahun nggak bisa berpikir gitu. Ya kalau menurut saya kan itu memang kan kita menganalisa ini ada struktur dan kultur ya kan. Nah, kultur ini kan kadang-kadang karena saya orang dulu kan saya ikut Daum Raharjo, ikut Adi Sasono apa segala orang-orang Jawa ya yang mengkader saya dulu banyak. Dia bilang kan lu orang seberang ya kan, makanya kita sama lu itu sama kamu itu ya suka maklum. Di Jawa ini ada etika Jawa bla bla bla. Saya banyak belajar sama mereka dulu ya. Nah, maksud saya itu mungkin di dalam satu kultur itu memang Prabowo tidak bisa menunjukkan ya dengan orang yang mengantarkan dia jadi presiden apa segala itu secara vulgar. Ya kan kalau di kultur kita bisa tunjukkan vulgar. Di sini mungkin itu. Nah, tapi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan dia, ya contoh satu, kebijakan 10 tahun Jokowi yang membuat jutaan hektar sawit ya itu sebebas-bebasnya berdiri secara ilegal dengan hitungan itu sekitar 300 triliun kerugian negara per tahun. Itu sekarang diambil semua sama Prabowo dimasukkan ke Agrinas. Jadi itu kalau kita percaya Agrinas apa? Ya perusahaan pemerintah. Oh yang baru dibangun ya? Ya yang di bawah Agus Sutomo itu, Jenderal Agus Sutomo itu nggak ada di zaman Jokowi. Itu nggak berani diambil, nggak berani dan mau diputihkan sama Pak Luhut Binsar Panjaitan itu boleh dicek itu statementnya di Google. Dia mengatakan bahwa ya mau apa lagi kata Pak Luhut Binsar Panjaitan waktu dia masih menteri. Ini kan sudah nggak mungkin lagi ya udah kita putihkan aja. Udah ngomong gitu Pak Luhut. Tapi sama Prabowo diambil semua disita. Ini kembalikan ke negara. Nah maksud saya itu yang ilegal itu ya? Yang ilegal ini berapa jumlahnya? Kalau menurut Pak Prabowo sekitar 3 jutaan. Tapi menurut teman saya yang ikut retreat di Magelang ya, di Magelang kepala-kepala daerah waktu itu Pak Prabowo dari 16 juta hanya 5 juta yang yang legal, sisanya berarti 11 juta yang ilegal. Nah kalau ini diambil semua maka bangsa kita akan makmur dan sejahtera karena apa, negara tambah pemasukan gitu loh, yang selama ini misalkan 300 triliun 500 triliun hilang begitu aja. Nah jadi Prabowo ini melakukan kerja-kerja keras dan besar yang memang menurut saya takes time untuk terrealisasi sebagai common prosperity gitu loh. Soal perampasan dalam tanda kutip atau pengembalian kekayaan negara yang diambil secara ilegal oleh katakanlah para oligarki begitu ya. Kok nggak terlaluan ya, tidak terlalu mainstream beritanya sebagai sebuah
achievement dari Prabowo ya. Ya itu memang juga satu problem kan. Jadi memang ada problem propaganda yang di era lalu era Jokowi itu buzzer influencer apa segala itu kan bisa diundang misalnya ke IKN ngikut semua tuh ya kan influencer buzzer apa segala. Prabowo ini orangnya agak murni dalam konteks itu. Dia hampir tidak pernah menggunakan buzzer, menggunakan influencer. Ya hampir tidak pernah ya dalam penyelidikan lembaga saya Great Institute kita hampir tidak pernah menemukan dia itu menggunakan buzzer untuk mengamplifier. Ya itu memang mungkin ke depan harus dilakukan untuk yang baik-baik memang harus dilakukan amplifikasi program-program itu gitu. Oke. Anda ingin mengatakan bahwa paling tidak itu pembeda antara Prabowo dan Jokowi at least gitu. Itu bukan paling tidak. Kalau saya ini kan kalau kita misalkan orang ada bilang hebat Tanwalaka Madilog, kenapa materialismenya sebagai basis? Ya memang kalau kita mau bilang itu tidak ada basis materialnya, ya itu susah. Kalau ini kan ada basis materialnya, 1 juta lebih udah pindah dari konglomerat ini, ya pindah ke negara. Bayangin aja 1 juta itu, kalau katakanlah 3 juta perak, ya per bulan keuntungan sawit per kilo satu kilogram untungnya berapa 1 ton ya kalau salah 3 juta ya itu berapa ratus triliun ya uang itu yang setahunnya itu yang balik ke negara. Ya terus kita bilang itu apa? Itu peristiwa yang ada materialnya dan itu perangnya itu pasti gede. Anda sudah menghitung secara persis sawit yang diambil dengan potensi atau pendapatan yang sudah dinikmati. Itu kan pernyataan presiden sendiri bahwa sudah 1 juta lebih, ya kan 1 juta hektar, ya kan. Nah kalau dihitung itu kan sekitar 300 triliun potensinya selama setahun dari 1 juta itu. Kalau 2 juta bagaimana, 3 juta bagaimana, apalagi kalau betul 11 juta itu, ya yang akan diambil itu udah pasti untuk negara. Nah ini sekarang sedang terjadi, bukan nggak terjadi, ini kan sedang terjadi sekarang peristiwa ini dan presiden sudah mengatakan akan mengambil yang tambang-tambang ilegal. Jadi selain sawit tambang. Jadi kan artinya apa? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu ya kan semua itu menjadi kekayaan negara. Jadi kalau orang seperti Prabowo bicara kekayaan negara, itu maka itulah konsep Pancasila menurut Pak Prabowo. Kalau orang pendidikan, orang teoritik bilang itu konsep sosialistik. Ya kan? Nah, itu memang konsep itu sosialistik yang dilakukan oleh Prabowo. Jadi sekarang itu sudah bertabrakan dengan ajas sebebas-bebasnya di era Jokowi. Itu bukan saya ngitung, itu memang sudah fakta di publik. Oke. Banyak hal yang ingin saya saya kan lagi membaca kasus Hasto gitu ya. Kasus Tom Lembong. Saya termasuk orang yang berpikir ya dan berharap bahwa di era Prabowo tidak ada lagi tragedi seperti yang Abang alami. Menulis, berpendapat, dilindungi oleh konstitusi, ternyata dengan mudahnya ditangkap, dipenjara dan tidak ada perlawanan dari masyarakat apapun yang kemudian membuat ini bergulir menjadi suatu protes yang besar misalnya. Nah, saya berharap bahwa tidak boleh ada orang yang dipenjarakan karena dia berpikir. Ya, karena dia berpendapat, karena kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu dilindungi oleh tidak hanya undang-undang, tapi konstitusi. Bahkan saya juga mengatakan konsep kita ini yang barangkali terlalu teoritis, people sovereignty, kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut undang-undang dasar, bukan menurut undang-undang ITE atau KUHP. Tapi pada era ini kita lihat ada Tom Lembong yang semua orang berteriak dia nggak salah, nggak ada kerugian negara, tidak terima duit, jaksa ngomong begitu, hakim ngomong begitu, toh 4,5 tahun. Hasto ya mungkin ada salahnya karena dulu dia bagian dari kekuasaan, tapi diproses setelah 5 tahun setelah tidak lagi menjadi penguasa. Dan lucu prosesnya di era sekarang, ya kan? Ada hal-hal yang kemudian meresahkan kita, termasuk juga ijazah palsu misalnya. Bagaimana mungkin orang melakukan investigasi sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, partisipasi warga negara, mempertanyakan keabsahan ijazah seorang pejabat publik yang dimana ijazah itu pernah digunakan untuk presiden, tapi hari ini orang gendang semua, dipenjarakan.
kok sedih sekali ya tinggal di Indonesia, horor gitu. Pembicaraannya itu tidak bebas juga. Besok-besok tiba-tiba kita berdua dipanggil karena Anda sudah menghina kekuasaan. Dan celakanya kekuasaan orang lain bukan kekuasaan Prabowo. Silakan. Ya, jadi kan gini, yang saya sudah sebutkan tadi bahwa ini kan ada transisi. Ya, orang yang menang dengan kudeta merangkak ini, quote and quote kudeta merangkak ini kan memang mengalami problem bagaimana melakukan satu pengambilan kekuasaan itu ya dari tangan oligarki Jokowi dan lain secara mulus dan sukses, kan itu takes time saya lihat. Jadi misalnya waktu ijazah palsu itu ketika Egy dan Profesor Egy dan Profesor Dasko bertemu di mana ada saya. Ya kan, Egy kan nanya, aku nih ketemu Profesor Dasko sekarang, aku mau tanya, dia bilang, apakah aku dilarang nggak soal mempersoalkan ijazah Jokowi, ijazah palsu? Prof Dasko bilang, kenapa gua mau ngelarang lu, dia bilang, itu kan hak lu, hak menyatakan pendapat apa segala. Jadi sebenarnya saya melihat dari ringnya Prabowo ini clear gitu loh. Ya kan nggak ada larangan, nggak ada ini. Ya kan itu dianggap kebebasan aja. Bahwa ada keributan timbul apa segala itu urusan lain. Tapi kan bahwa itu orang menuntut. Ya kan karena dia pejabat publik. Ya kan. Jadi sebenarnya siapapun pejabat publik itu boleh dipertanyakan. Iya nggak? Nah itu saya lihat itu. Nah yang kedua dalam kasus Tom Lembong itu sejak awal saya lihat Habibur Rahman yang juga orangnya Prabowo itu menyatakan jaksa hati-hati loh. Ya untuk kasus Tom Lembong kan begitu ya nggak, tapi kan dalam perjalanannya ini ya itu kan mungkin ya kita lihat bahwa memang dominasi ya atau agresivitas dari kelompok Jokowi ini membuat yang tadi yang etika Jawa apa segala ini ya itu yang memang itu kadang-kadang kita nggak bisa ini ya maksudnya seperti saya juga misalkan Hasto ini itu saya udah lihat bahwa berkali-kali itu saya lihat Prabowo terutama dimotori oleh Pak Dasko itu saya lihat semakin akrab dengan Mega dengan komitmen bahwa someday Hasto itu tidak ada urusan penangkapan waktu itu sebelum penangkapan kan bahkan setelah dia ditangkap Hasto ada lagi pertemuan Bapak Presiden dengan Ibu Megawati di 1 Juni ya kan pas Hari Pancasila misalnya seperti itu kan kita lihat ada effort untuk membuat ini udahlah ya kan kalau untuk urusan Hasto ini kan sebaiknya ini bukan big case ya masa urusan 600 juta perak ya kan hari ini kan hakim membuktikan bahwa tidak ada obstruction of justice ya nggak ada kan obstruction of justice kan artinya memang Hasto ini tidak ada melakukan perintangan itu hakim sendiri yang ngomong jadi ini perkara cuma perkara 600 juta perkara suap aja lah. Perkara suap 600 juta kenapa Hasto harus dipenjara sekian lama misalnya seperti itu. Ya kan sekjen sebuah partai lagi yang ngurus perpindahan antar waktu mereka sendiri gitu loh. Anggota mereka sendiri. Nah, tapi faktanya bahwa kemudian presiden menurut informasi yang saya dapatkan dia berusaha melobi sebenarnya untuk supaya kalau bisa ya Hasto cepat keluar. Ya kan faktanya kan jadi agak lama ini kita nggak tahu. Begitu juga Tom Lembong. Ya, saya pikir Tom Lembong itu tidak punya permusuhan dengan dengan Prabowo kan. Ini kan di era masa lalu yang dimana 5 menteri perdagangannya Jokowi sendiri ya kan kebijakannya sama. Untung hakimnya kemudian mengatakan tidak ada mens rea, tidak ada juga perbuatan jahatnya. Tapi kenapa dituntut 7 tahun dan kenapa di penjara itu? Nah, ini memang kelihatan bahwa ya ini kekuatan lama ini yang kekuatan gelap yang lama ini yang muncul dari gorong-gorong ini dia masih eksis gitu loh. Nah ini memang tantangan buat presiden kita ya tentu saya bilang tadi kita kelompok putih nih kelompok baik ya kan kalau saya merasa diri saya kelompok baik saya berusaha mempengaruhi presiden ya udah Pak sekarang Pak kalau istilah Rocky Gerung radical break dong Pak udah lo nggak usah tunggu lama lagi gitu loh. Oke, karena abang menyinggung radical break padahal saya tadi masih ingin mengulur waktu dengan beberapa hal. Pertama radical break itu dalam pengertian abang apa? Yaitu putus hubungan dengan Jokowi kan begitu? Ya. Jadi kan kita kembalikan cita-cita bernegara ini di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya sudah punya pikiran-pikiran ya yang itu sesuai dengan keinginan founding fathers. Contoh ya pasal 33 tadi Undang-Undang 45 bahwa ya kan perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan usaha bersama. Itu namanya koperasi kan? Ya nggak? Itu ada dalam cita-cita, mimpi dan action dari Presiden Prabowo Subianto menciptakan 80.000 koperasi.
Walaupun nanti orang bicara soal proses bottom up-nya, itu oke, nanti kita tidak hanya proses bottom up, tapi proses untuk dimanfaatkan sebagai unit-unit campaign. Iyalah, makanya koperasi itu kan orang bilang kekeluargaan, bottom up tadi kan, ada culture bukan hanya struktur. Tapi dia melakukan itu menurut saya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, iya kan? Dia juga melakukan bagaimana agar orang Indonesia ini jangan gizi buruk terus. 78, 80 IQ-nya gara-gara gizi buruk rata-rata dia mau kasih makan gratis. Iya enggak? Kemudian udah koperasi dia mau buat perumahan untuk buruh rakyat walaupun semua pencapaiannya sekitar 5%, perumahan MBG 5%, koperasi baru sampai legal action-nya aja. Tapi ini sebenarnya menurut saya ya kan ini semua niat baik dia, pikiran baik dia. Ya kan harta kekayaan dia yang dilaporkan ke LKHPN yang kemarin diumumkan itu sama saja dengan yang sebelum dia presiden saya lihat. Ya kan itu di mana kita mau melihat dia itu sebagai sebagai penjahat gitu loh. Itu aja buat saya ini orang baik, kenapa ini kita nggak coba ini gitu loh. Jadi orang baik ketemu orang baik itu gimana caranya gitu loh. Kalau ada yang lapisin orang gorong-gorong nih, kelompok gelap nih melapisin nih antara orang baik dengan orang baik, itu bagaimana ditembus gitu loh. Ya, tetapi kan tadi kan abang belum menjawab radical break itu apa? Nah, kembalikan ke cita-cita dia ini sebagai penyaring, alat penyaring, ya kan agar apa? Agar semua kekuatan-kekuatan rakyat ini ya bisa berpartisipasi ya untuk mensukseskan itu. Contoh, nih misalkan, untuk menjalankan program makan bergizi gratis itu persoalan paling mudah karena uangnya ada dan ngasih makan gratis. Ya kan? Kalau dia mau extend agar makan gratis ini bisa menyumbangkan 1-2% growth to economics to GDP, itu effort kedua. Misalkan bagaimana supaya uang itu berputar di daerah dan lain-lain. Tapi ini gampang, uang udah ada. Nah tinggal dia bagaimana bersekutu dengan kekuatan-kekuatan ideologis yang tidak cari proyek. Kalau sekarang kan orang masih cari proyek. Ya kan? Ada yang masih diminta uang, ada yang masih ini buat teman saya yang jadi pelaku jadi pelaku di dalam bisnis ini sebagai rekanan itu mencerita bahwa itu ada yang nanti diminta untuk buat tempat makannya itu harus luxurious bla 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 apa segala ya dengan standar-standar yang membuat ini lamban. Ya kan? Nah, kalau dia bersekutu dengan misalkan kelompok-kelompok PGRI ya kan untuk merealisasikan bupati-bupati Abkasi atau kelompok-kelompok yang sekarang udah mulai CNU apa segala itu mungkin bisa cepat. Karena Pak Harto dulu ketika menggerakkan Posyandu ya itu dengan uang yang terbatas saja Posyandu bisa sampai se-Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya ini persoalan yang bagaimana kita membuat Pak Presiden ini bisa masyarakatnya berpartisipasi dengan cita-cita ideal tadi. Itu yang menurut saya radical break itu. Itu kan radical break yang sebenarnya mengandaikan ada partisipasi eksternal kan. Tapi kan orang berharap radical break itu datang dari Pak Prabowo sendiri yang tentu waktunya kan bisa kita tentukan untuk tetap mendukung atau tetap stay away gitu dari Prabowo, dan harus ada indikatornya. Coba abang lebih spesifik. Radical break itu harusnya apa gitu? Jadi gini, ada dua yang penting. Jadi saya kan pertama kali saya dari Sabang Merauke Circle buat Great Institute, yang saya bedah itu kan pikirannya Gramsci dan Althusser. Gramsci dan Althusser ini kan bicara soal birokrasi ideologis dan state aparatus ideologi. Ya kan ada intelektual organik di situ. Ya kan bagaimana supaya birokrasi ini dari kepalanya korup di era Jokowi bisa berubah menjadi ideologis di era Prabowo. Karena pikiran-pikiran ideologis Prabowo kalau tidak ditolong ya oleh birokrasi ideologis itu pasti dia akan susah pencapaiannya. Kenapa? Karena di kepala orang duit. Ini sekarang kan di kepala orang pengabdian. Karena presiden pengabdian. Yang kedua, pikiran Althusser misalkan tentang ideological state aparatus itu, bagaimana melibatkan kekuatan society untuk menjadi defense, pembela dia di dalam melangsungkan program-program itu. Nah, ini jadi memang harus kerja keras ya agar bagaimana jajarannya presiden ke bawah ini semakin ideologis. Praktisnya gimana? Praktisnya ini harus membersihkan dari mulai kabinet yang tidak ideologis itu
ya itu dipinggirin aja gitu loh. Nah, jadi bukan soal pinter ya, misalkan Pak Presiden lihat orang banyak yang bodoh-bodoh sekolahnya entah dari mana, tiba-tiba bisa jadi menteri ini menteri itu apa segala. Oke, orang bisa belajar karena bodoh, dia bisa belajar, asal jangan mau jadi dokter misalkan tiba-tiba sekolahnya nggak jelas mau jadi dokter misalnya kayak gitu ya kan. Tapi kalau misalkan orang itu ideologis, mungkin pelan-pelan dia bisa menyesuaikan diri, kapasitasnya bisa bagus. Ini lu tahap 1 untuk radical break ini. Jadi lebih konkret lagi ya, reshuffle kabinet ya, dan reshuffle orang-orang yang nggak beres ya di pemerintahan, di TNI, di polisi dan lain-lain. Itu Prabowo harus cepat mereshuffle itu untuk melihat yang orang-orang yang bisa mengikuti ideologi dia ya, itu dieksekusi ya. Dia sering ngomong, kalian saya pecat kayak kemarin di ini kan di Klaten, kalau kalian nggak bisa sesuai dengan cita-cita saya pecat. Nah, lakukan aja Pak. Itu loh yang penting dalam evaluasi setahun ini ya, dia pecat aja sebanyak-banyaknya orang yang secara ideologi tidak cocok dengan dia gitu loh. Oke. Karena Anda ngomong pecat memecat, saya mau nantang Anda. Membuat jawaban iya atau tidak. Ya kan? Atau dipecat tidak dipecat. Mungkin biar lebih radikal. Jadi saya mau sebutkan nama. Anda tinggal jawab dipecat tidak dipecat. Nah, itu saya belum sampai riset ke nama. Belum sampai karena baru mulai saya risetnya kan karena asumsi saya. Itu kan Oktober 1 tahun. Jadi tim saya di Great Institute ini ya sedang sampai ini mulai ke nama ini. Nama itu maksudnya menteri ini skornya berapa. Kalau sekarang saya memang baru akan, karena kita kan acuan saya setahun. Jadi Anda belum bisa menyebut siapa yang harus diganti misalnya sekarang. Kalau 1-2 sih yang bisa kayak Budi Ari udah harus dong, karena dia ada masalah itu kan. Budi Sadikin misalkan yang dia Budi Sadikin BCS yang dia kasusnya ribut terus dengan dokter lah, kedokteran apa segala dengan Ikatan Dokter Indonesia misalnya seperti itu. Itu udah nyata kan. Yang lain tuh saya lagi lihat kinerjanya nih, mungkin 2 bulan ini baru selesai. Tapi soal masalah integritas misalnya. Ya, misalkan Bahlil misalnya. Ya, makanya kan itu 1,5 tahun jadi dokter, Dito Aritejo terima uang tapi tetap jadi menteri. Nah, ini makanya kan kita melihat bahwa kalau misalkan itu Prabowo ya, itu menyuruh kepada yang secara publik bisa dianggap kredibel ya. Misalkan bisa nggak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa si Menteri Pemuda ini memang dulu dia ada terlibat misalnya gitu ya kan, itu harusnya dipecat dong. Kan sudah kan yang mengembalikan uang kan pengacaranya waktu itu. Iya, kayak gitu seperti dia nggak kredibel dong. Iya, 27 miliar dia kembalikan. Orang-orang seperti itu memang harus disingkirkan. Ya, tapi kenapa dipakai gitu? Nah, ya itu kan karena dia kan dilindungi oleh yang saya sebut tadi kan, kekuatan dari masa lalu itu. Masa lalu ini oligarki ya, bukan hanya Jokowi ya, Jokowi dan oligarki. Nih, saya buka ya, Dito Aritejo kembalikan uang 27 miliar. Ya, artinya secara etik dia udah nggak cocok kan di. Tapi ada juga dia bantahannya. Menpora Dito Aritejo bantah kembalikan uang. Nah, itu maksud saya. Ini harus ada. Tapi masalahnya, ini orang ininya sendiri, lawyernya sendiri kembalikan. Ya, makanya itu saya belum dalam ya. Artinya Prabowo harus going concerns terhadap isu itu gitu loh. Jadi yang tadi saya sebut etik itu ya dia harus cek ulang semua sebelum melakukan satu tindakan. Jadi itu, tapi buat saya itu kan setahun ya, setahun. Kalau lebih cepat ya tentu lebih bagus dong. Oke. Ya kan? Anda berharap setahun itu akan ada radical breakthrough, break ya? Ya, saya udah merumuskan, saya Jumhur dan Rocky Gerung kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan bahwa itu Oktober. Kita lihat presiden ini melakukan radical break atau tidak gitu. Kita berharap itu terjadi pada saat setahun gitu. Saya masih banyak sih, kalau kita nggak akan pernah selesai ngomongin soal Prabowo. Tapi this is the last question terkait Prabowo. Di bawah pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ke depan, Anda melihat langit Indonesia gelap gulita atau cerah terang benderang? Saya lihat lebih cerah dari sekarang. Lebih dari yang dari kemarin, lebih cerah. Lebih cerah. Lebih cerah, tapi tidak terang benderang ya. Lebih cerah. Artinya dia akan menjadi orang yang penyambung lidah lah, kalau istilah itu penyambung lidah rakyat. Artinya bridge, jembatan kepada yang Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Jadi dia ini jembatan kepada Indonesia yang lebih gemilang gitu. Jembatan ya. Jembatan bridge ya kan? Ya, bridge. Pertanyaan saya adalah, saya khawatir terus terang Prabowo hanya tertarik pada pembangunan ekonomi. Bahkan dia pernah mengatakan nggak usah lah demokrasi ini, yang penting rakyat kenyang makan. Itu kan cara berpikir komunis kan? Cara berpikir orang yang otoriter. Bagi dia rakyat kenyang, padahal Maslow bilang kebutuhan itu nggak hanya basic need aja, sandang papan
dan kemudian makan, tapi juga eksistensi yang paling tinggi adalah ya hal-hal yang sifatnya bisa mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang bukan lagi material sifatnya. Tapi kalau kita bicara di bawah pemerintahan Prabowo akan lebih baik, saya barangkali percaya untuk bidang ekonomi ya. Tapi kok saya agak khawatir ya dengan bidang politik demokrasi gitu. Karena kecenderungannya terjadi yang namanya penumpukan kekuasaan dengan Prabowo sebagai aktor utamanya, dan tidak ada lagi division of labor, termasuk juga pembagian kekuasaan, walaupun secara de jure kita masih mengalami pemisahan kekuasaan. Karena tadi sosoknya kemudian makin lama makin hegemonik gitu, makin lama makin menguat, makin lama makin tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Itu kekhawatiran saya. Anda mengkhawatirkan itu juga? Ya, kalau saya tidak, ya karena gini, karena tradisinya Prabowo ini kan dari dua sisi. Yeah. Satu sisi dia militer, dia punya tradisi anti kritik. Ya. Tapi di sisi lain dia menunjukkan bakti dia pada demokrasi, dia bangun partai. Oke. Ya kan, dari 2004 sampai 2000 sekarang 2000 ini kan artinya sudah 20 tahun. Bahkan dia ikut konvensi Golkar dulu di tahun sebelumnya itu. Jadi artinya dia satu itu. Yang kedua, dia ini tradisi bapaknya itu tradisi PSI. Di Indonesia ini semua orang tahu dari dulu. PSI bukan PSI yang kemarin gajah ngamuk itu gajah. Bukan. Ini adalah PSI yang Partai Sosialis Indonesia. Yang tokoh-tokohnya itu yang berinteraksi dengan Prabowo ketika bapaknya hidup atau bapaknya masih pejuang tonton itu kan semua orang-orang Demokrat. Semua orang tahu. Orang Demokrat tuh PSI itu. Jadi menurut saya dia punya nuansa itu. Bukan orang Demokrat ya, partai. Seorang demokratis. Oke, saya koreksi, seorang demokratis. Nah, bukan demokratis. Nah, dari sisi itu saya melihat bahwa dia itu memang selalu di antara itu. Makanya saya lihat dia punya dua orang kepercayaan, satu tentara Sapri Samsudin, ya kan, satu lagi Dasko orang sipil. Ya, makanya pada saat kalau Anda mengatakan mereka lah sayapnya Prabowo, saya lihat itu. Saya lihat untuk yang eksekusi yang berat, misalkan Agrinas itu, kenapa dulu 1 juta hektar itu di zaman Jokowi tidak berhasil dieksekusi, di zaman Prabowo dieksekusi, diambil semua sekarang, masuk Agrinas 1 juta lebih. Ini kelompok militernya itu, sayap yang ini. Nah, sayap demokrasinya itu dipelihara oleh Pak Dasko, kan saya lihat dia sering interaksi dengan kekuatan-kekuatan civil society, ya, pada saat undang-undang TNI, pada saat kejadian di Raja Ampat, dan lain-lain, dia kelihatan punya interaksi dengan kekuatan-kekuatan NGO dan lain-lain, ya, bahkan dia interaksinya dengan kelompok kampus mahasiswa, saya lihat ya, dia cukup tinggi juga. Jadi artinya sebenarnya selama Prabowo ini keseimbangannya itu tetap ada, maka demokrasinya tetap ada. Tapi, saya tapikan dulu. Tapi memang saya melihat bahwa demokrasi Prabowo ini cenderung dia pengen mengarahkan kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, yang dulu terpimpin. Iya, artinya demokrasi dalam ruang lingkup musyawarah mufakat. Ya kan, ini memang kan satu tantangan buat kita untuk men-challenge kan diskursus, nggak ada masalah, itu biasa. Kelompok Masuni aja misalkan, yang dimana saya merasa bagian dari itu, misalkan cara berpikirnya juga sama musyawarah mufakat juga. Apalagi kalau NU yang dia kiai kan, itu mungkin lebih strong lagi pada wali-walinya, pada gus-gusnya dan lain-lain. Jadi saya pikir itu Prabowo pengen kembali itu memang satu bentuk demokrasi yang diinginkan, demokrasi versi yang tidak sebebas-bebasnya. Iya, memang kalau kita lihat statuta dari Gerindra kan kembali pada Undang-Undang 45 kalau nggak salah. Statuta atau istilahnya apa ya? Atau doktrin atau apa? Tapi Prabowo nggak pernah tuh ngomong pengen kembali itu rasanya. Atau karena Anda lebih... Enggak, saya ngamatin ada. Saya ngamatin misalkan gini. Saya ngamatin setiap Prabowo itu ngomong tentang Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang harusnya 5 pasal. Dia setiap pidato tuh sampai ketiga aja. 3 ayat. 3 ayat. 4 demokrasi ekonomi dia nggak ngomong. Ya kan, kelima apa itu? Efisiensi apa itu demokrasi ekonomi. Yang kelima apa itu? Itu dia nggak omongin. Jadi 3, misalnya kayak gitu. Jadi saya lihat dia instinktif dia tuh, dia selalu pengennya kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Saya ada melihat beberapa kali dia dia menginginkannya kalau bisa kita jangan gontok-gontokan, jangan seperti sekarang demokrasinya terlalu pemilu ini gitu-gitu loh. Kalau pemilu dia bilang memang messy, kemudian costly dan tiring. Tiringnya, tiring gila itu, capek.
Gitu, melelahkan, berantakan dan mahal gitu ya. Ya. Oke, banyak hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Oke. Saya ingin pindah sedikit karena tadi judulnya kan macam-macam. Tom Lembong kita sudah singgung. Hasto sudah, Jokowi sudah, Prabowo sudah, apalagi ya karena Prabowo jadi central issue dari our conversation kan. Tapi ada satu nama yang Anda belum singgung, padahal Anda menjadi bagian dari tim kampanyenya. Namanya Anies Rashid Baswedan. Ya. Silakan. Kalau Anies kan menurut saya kan dia ini tokoh civil society ya. Sejatinya. Ya. Dan dia mencoba untuk bertarung ya untuk sampai level gubernur. Ya, dia dapatkan itu. Jangan dia menjadi government di level provinsi. Nah, tapi ibu kota lah. Ibu kota. Ya. Tapi ketika dia mau menaikkan ya menjadi calon presiden dan mau jadi presiden, itu kan mengalami hambatan yang tadi struktur elit kita ini ya ternyata tidak bisa menerima ya isu-isu yang dibawa Anies, yaitu isu-isu perubahan secara vulgar. Ya kan, ini memang tantangan ke depan. Nah, mungkin Anies kan saya lihat ke depan ini kan dia mulai menggalang dengan organisasi barunya, Gerakan Rakyat dan lain-lain. Nah, walaupun secara formal dia tidak masuk di situ, tapi dia dikatakan sebagai tokoh inspirasi. Nah, kita lihat aja kan ke depan ini ada Gibran ya kan yang mungkin akan bertarung untuk jadi calon presiden, Anies untuk jadi calon presiden, mungkin AHY ya kan Puan apa, karena ini kan kita lihat dengan PT 0% ini kan mudah-mudahan begitu. Sampai sekarang belum ada perubahan kan? Ya, putusan MK 0%, tapi kalau dia katakan 0% tetapi berlaku hanya untuk partai yang punya kursi di Senayan. Itu gimana? Pak RT yang lebih tahu. Harusnya tidak boleh. Nah, kan artinya kan sekarang 0% kan? 0%, tapi kan takutnya nanti tiba-tiba diembelin hanya untuk kursi yang mereka yang punya kursi di Senayan. Asumsi ini misalkan sekarang asumsinya semua peserta pemilu lah. Ya, yang ikut kemarin kan, seperti Hanura, Partai Umat, Partai Gerakan Rakyatnya Anies mungkin ikut juga mungkin. Ya, kalau yang ini kan nggak mungkin partai yang bisa kontestasi dong, karena dia mengarahnya ke partai. Ya makanya maksudnya partai baru kan nggak boleh nyalonin kan? Boleh di PT 0% tuh. Ya itulah tadi yang saya katakan. Kalau seandainya dibikin tricky, hanya partai yang ikut mendapatkan kursi DPR pada pemilu sebelumnya, ya nggak bisa. Tapi kalau dia semua partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan, maka boleh. Ya, seandainya misalkan merujuk pada yang 2024, kan beberapa partai-partai itu bisa. 2024 itu ada 20% soalnya. Bukan partai-partai yang sudah ikut pemilu maksud saya. Artinya kan peluang Anies untuk dicalonkan masih besar. Karena cukup satu partai doang. Nah, tentu Anies harus melihat misalkan kemungkinan besar nih kompetitornya Gibran, karena Gibran ini menyiapkan kekuatan yang terencana kan sekarang ini kan. Nah, untuk itu tentu dengan Prabowo sendiri. Nah, kita berharap bahwa gerakan Anies ini ya juga bisa dia tunjukkan bahwa dia bukan hanya tokoh civil society. Ya, civil society ini kan sejatinya itu memang susah untuk masuk kepada kekuasaan, karena civil society ini kan orang-orang yang ya merdeka bener gitu loh. Bisa jadi LSM gitu loh. Itu kalau soal Anies catatan saya. Oke, banyak sih soal Anies, tapi kita sudah 1 jam nggak terasa ya. 1 jam ya? Iya. Nah, kan kita jangan borong semuanya. Besok bisa kita bicarakan. Saya diundang lagi kan. Tapi saya ingin berbicara mengenai hal yang sifatnya pribadi yang merupakan komplain dari 1-2 orang. Saya nggak banyak orang, 1-2 orang. Tapi penting juga. Anda kok dianggap lompat pagar, ya kan? Yang tadinya Anda berada di barisan Anies lah katakanlah, barisan Anies, tapi tiba-tiba Anda ngambil jalan sendiri dengan membuka katakanlah ruang percakapan dengan orang kepercayaan Jokowi dulunya, Dasko, dan sekarang juga kepercayaan Prabowo juga, dan itu banyak yang membuat gosip jadinya kan. Wah, ini Bang Ganda sudah melenceng nih, ya kan? Sudah dikatakanlah dibaik-baikin oleh Dasko. Dan orang kemudian mengatakan sebagai seorang aktivis, Bang Ganda tidak lagi idealis. Udahlah, karena dia udah merapat pada kekuasaan. Apa tanggapan Anda terhadap orang-orang yang ngomong begitu, dan termasuk juga pembelaan Anda terhadap pilihan-pilihan para aktivis yang sebaik dan seharusnya?
Kan kadang-kadang publik itu bandel, pokoknya saya mau di luar pemerintahan aja. Ada yang lihat siapa dulu yang berkuasanya. Tapi ada yang mengatakan kita harus memanfaatkan kekuasaan sebagai sebuah strategic alliance dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda eksplorasi ini sebaik-baiknya, saya ingin mendengarkan. Ya, maksudnya gini kan, kalau konteks barisan Anies tadi itu kan namanya kan persekutuan. Saya kan bukan barisan dalam pengertian anak buah Anies dong. Karena saya duluan jadi aktivis dan saya yang termasuk ikut melatih Anies dulu di Yogyakarta kan. Kalau itu sih saya harus mengatakan bahwa ketika saya mempunyai isu perubahan dan Anies isu perubahan dan dia capres, ya saya ngikut. Ya, tapi misalkan seperti saya Jumhur ya sudah ditangkap di penjara berkali-kali. Ya kan itu tentu kita punya standing sendiri dong dalam memperjuangkan cita-cita kita. Ya, kita punya idealisme ya dari dulu, bahkan ketika Anies menjadi juru bicaranya Jokowi pada saat kampanye dulu, dan Bung Repli juga jadi tangan kanannya Jokowi dulu. Saya kan anti Jokowi. Nggak pernah saya jadi tangan kanan Jokowi. Ya, minimal kan Bung Repli kan masuk komisaris BUMN apa segala dulu. Jadi gini, kan? Saya tahun 2014 itu berharap dan berpikir bahwa this is a new blood, fresh blood, melawan penguasa Orde Baru yang otoriter. Dan ini adalah son-in-law-nya dari penguasa yang otoriter. Tentu saya memilih siapapun yang pada waktu itu berhadapan dengan Prabowo. Ya, mungkin lesser evil kan konsepnya. Tetapi memang akhirnya ya begitu kita observasi ternyata ini nggak canggih. 3 tahun setelah itu langsung saya kritik sampai sekarang. Maksudnya gini, artinya waktu itu ketika Anies jadi jubirnya, Anies lebih lama lagi. Dari 2016 keluar. Saya bertengkar dengan almarhum Adi Sasono, guru politik saya dulu. Saya bilang, kenapa Mas Adi dukung Jokowi? Ya kan, bukankah Mas Adi itu mengatakan semua pemimpin itu harus melalui kaderisasi? Kenapa orang tidak pernah dikader muncul dari gorong-gorong bisa jadi pemimpin? Itu kan nggak benar, saya bilang. Karena pemimpin itu kan harus ada kematangan dari peristiwa kaderisasi dan lain-lain. Dari situ saya nggak pernah mendukung, dari 2012 saya tidak pernah mendukung Jokowi. Iya kan? Nah, itu dulu jadi garis saya. Pada tahun 2023, ini supaya publik tahu, saya lah dan Rocky Gerung dan Jumhur, waktu itu ada juga Ferry Juliantono karena waktu itu dia bandel terhadap Prabowo. Ya, kita yang melakukan pernyataan publik pertama kali, kita akan menggerakkan rakyat. Seandainya Jokowi memperpanjang 3 periode atau Jokowi memperpanjang 2 tahun, coba lihat di Google semua. Itu saya dengan nama kita Van Ons, ya, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Itu capek saya sama Rocky, sama Jumhur, sama Ferry di rumahnya Rocky di Sentul merumuskan nama lembaga kita, organisasi kita, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Nah, itu kita ngelawan. Pada saat itu belum yang lain gitu loh. Kemudian kita di sebelum itu kita mendirikan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ya kan, ketika atas nama Covid terjadi quote and quote uang negara diperampok di ini, proyek-proyek rampok apa, kita melakukan satu pengawasan. Ya, kita mengkritik kenapa undang-undang minerba nggak pakai diketok palu diperpanjang 20 tahun. Kita mengkritik macam-macam Jokowi. Nah, ini kan peristiwa yang saya ini lakukan ya tidak ada hubungan dengan Anies. Jadi bagaimana kemudian orang-orang menuduh saya atau mengatakan saya keluar dari lingkaran Anies? Nggak ada. Saya hanya bersekutu dengan siapapun yang memperjuangkan kebenaran. Ya. Nah, misalkan ketika di ide Prabowo ini kan saya ketemu pertama kali sama Jumhur, ketemu Profesor Dasko, yang tangan kanan 2 orang tadi, 1 tentara 1 sipil kan, yang saya ketemu yang sipilnya. Kan saya tanya sama Pak Dasko sebelum saya berinteraksi dengan Prabowo, saya tanya, bagaimana sih Pak Prabowo sikapnya terhadap pagar laut? Itu zaman Pak Harto nggak ada pantai itu dikuasai swasta, termasuk Ancol, termasuk semua Pak Harto, Batam apa semua dibuat otorita. Oh iya bang, itu nanti Prabowo akan ambil alih, nggak ada pagar-pagar laut. Pagarnya ya, pagar laut mau dikuasai oleh swasta. Itu janji dia. Saya senang. Yang kedua, bagaimana korupsi? Korupsi kan sekarang udah diumumkan oleh KPK, Deputi KPK waktu itu bidang penindakan mengatakan bahwa korupsi ini sudah 50% di Indonesia zaman itu. Kita ini bang kikis bang, kita kikis pokoknya sedikit-dikitnya 5%, sebanyak-banyak 5% itu juga 5% dalam pengertian dia kalau dia dalam bisnis itu ada miss gitu loh. Kita kejar itu bang. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang di penjara seperti saya dan lain-lain? Kita akan buat amnesti bang, amnesti dan kompensasi. Itu omongan Dasko 3 itu membuat saya tertarik. Ya dong.
ya kan? Buat saya kan cari indikatornya dong. Indikatornya itu saya ukur sampai sekarang itu semua positif. Pagar laut itu 33 km. Pagar laut ya, yang mau dikuasain dari zaman Jokowi. Kemudian laut itu mau dikuasai oleh satu kelompok pengusaha tertentu, itu kan dihancurkan. Persoalannya itu masih ada di belakang laut, artinya tanah-tanah yang sengketa jual beli ya antara orang-orang perusahaan X itu terhadap masyarakat dan melibatkan kepala desa lain-lain, itu menurut saya adalah derivatifnya. Tapi laut itu udah dinyatakan oleh Prabowo ya bahwa itu harus dikuasai negara. Bahkan ketika saya bicara kepada Gubernur Banten ya atas arrangement dari Profesor Dasko, itu intinya bagaimana membuat otorita pantai utara Banten ya yang dikuasai negara. Nah itu satu. Jadi saya lihat tuh dia melakukan pengambil alihan hak negara untuk negara. Bahkan sawit sekarang illegal mining dan lain-lain. Yang kedua ya korupsi memang saya lihat di zaman dulu Raja Khalid, siapa yang bisa nyentuh Raja Khalid coba? Siapa bisa nyentuh Raja Khalid selama ini? Ya nggak ada yang bisa. Di zaman Prabowo dibuat tersangka. Siapa yang itu yang raja-raja sawit, Raja Timah kemarin di Bangka, dia apa segala kan dibuat tersangka semua sama Prabowo. Jadi nggak bisa orang bilang Prabowo tidak anti korupsi. Itu sangat anti korupsi. Ini air bah di Indonesia. Tentu dia tidak gampang melawan semua peristiwa itu. Misalnya seperti itu, ya kan? Nah, yang ketiga orang-orang politik itu, ya itu kan sama Dasko kan didatangin semua. Ya ada yang menerima kompensasi seperti kasus Trisakti dulu, apa korban Semanggi atau korban apa itu 98 atau apa yang dapat kritik Semanggi 1, Semanggi 2. Semanggi 2 misalnya. Ini peristiwanya menurut saya harus diapresiasi bahwa ini seberapa jauh kita masih akan melangkah. Ya kita lihat dong, ini kan baru berkuasa Prabowo baru 10 bulan. Ya kan kalau dia bisa berkuasa 5 tahun ya enggak didoakan sakit dan meninggal oleh orang-orang yang ambisi menggantikan dia. Ya kan? Itu maka harapan ini akan banyak gitu loh. Harapan ini mudah-mudahan 5-10 tahun Indonesia bisa kembali ke arah Indonesia emas tadi gitu loh, Indonesia gemilang. Oke, sobat Rasulullah, saya kan tidak bisa memaksa orang. Saya juga nggak bisa maksa Pak Repli kan, karena Pak Repli kan udah bilang tidak mau bersekutu dengan Prabowo karena Prabowo jadi presiden didukung oleh Jokowi. Ya udah, kan gitu. Ya, sobat Rasulullah, jadi tapi tentu dimanapun kebaikan kan kita harus promosikan. Kan kita juga nggak boleh kemudian wah pengertian tidak itu untuk diri saya ya kan. Tapi saya tetap mendorong orang-orang yang baik untuk masuk di dalam pemerintahan, termasuk abang kan. Masuk pun tidak apa-apa. Ya, saya kan declare juga sama seperti Pak Repli Harun. Saya juga tidak mau masuk di dalam kekuasaan. Jadi saya kan sudah bilang saya tidak akan masuk dalam kekuasaan sampai 2029. Nah, karena biar saya di luar, tapi saya tetap ingin mendorong orang-orang baik. Ngapain kita dorong orang-orang yang masih lingkaran-lingkaran geng Oslo kan? Gitu. Nah kalau soal seperti itu kita sepakatlah bahwa kalau indikator keberhasilan Prabowo pertama itu adalah dia pisah dengan geng Oslo, baik dengan anak buahnya apalagi kepala gengnya. Nah yang kedua dia bisa mewujudkan janji sosialisme Indonesia ya. Wah ini sosialisme, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Bang Syahganda, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya, you have a time for closing statement. Terserah mau 2 jam juga boleh. Ya terima kasih. Jadi mencari pemimpin yang punya idealisme di Indonesia ini, itulah yang paling sulit di era sekarang ini. Nah kebetulan presiden kita ini adalah presiden pemimpin dengan idealisme. Ada masalah ya karena dia menang secara kudeta merangka, kudeta merangka. Ya dia harus membersihkan benalu-benalu di dalam tubuhnya karena merangka itu kan kayak benalu. Ya kan? Nah, kalau dia bisa bersih 30% aja, ya kalau menteri-menteri dia yang strategis 30% aja, ya itu dia bisa gantikan dengan orang-orang yang betul-betul dedicated, pekerja keras ya, terutama di sektor-sektor yang dia menciptakan lapangan kerja seperti MBG, kemudian koperasi Desa Merah Putih. Kalau 80.000 dia bisa nyerap 10 orang per koperasi untuk bekerja, 800.000 lapangan kerja baru. MBG saya udah hitung ya, itu kalau dia bisa itu bisa MBG 500.000 lapangan kerja baru kalau dia serius. Itu udah 1,3 plus yang secara alamiah sekarang. Ya, apalagi kalau dia bisa misalkan masuk di sektor properti secara serius, ya misalkan Marwara Sirait diganti aja itu sama Pak Hamzah misalnya kayak gitu, ya kan? Nah itu dia bisa menciptakan lapangan kerja di sektor perumahan, ya kalau sektor perumahan itu dia nggak usah 3 juta,
Ini kebanyakan 3.150.000 aja. Itu satu rumah ya, itu misalkan 3 orang atau 4 orang bisa bekerja, 600.000 lapangan kerja baru. Maka Indonesia gelap hilang. Besok itu langsung hilang. Kalau diganti Prabowo menteri-menteri ini ya secepatnya, maka 3 bulan dari pergantian menteri itu yang disebut Indonesia gelap, yang versi saya tadi orang hopeless lapangan kerja ya dan lain-lain, itu akan terang, mulai terang. Nah, Prabowo sebagai jembatan emas bangsa ini ya, sebagai bagian dari dedikasi dia melakukan suicide kelas suicide ya, bunuh diri kelas, dia anak orang kaya raya apa segala, penunggang kuda tiba-tiba menjadi pengabdi rakyat. Itu akan terjadi dalam 3 bulan dari sekarang, dari pergantian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ganda. Luar biasa nih. Saya ingin Anda memberikan tips. Ini tips yang menurut saya, untuk saya penting, untuk pemirsa era penting. Apa tips itu? Ya, kalau tipsnya adalah Anda buat tips untuk menilai Prabowo itu seperti apa. Kasih berapa tips yang Anda inginkan biar kita memiliki sebuah pemikiran atau kerangka berpikir yang objektif dan rasional. Silakan. Apa saja tipsnya? Kan Anda ya silakan kalau mau merenung dulu. Seharusnya saya melihat Prabowo seperti ini, karena kalau cuma kita melihat susunan kabinet, dia ngece-ngece kita, Indonesia gelap, wah ini hopeless sepertinya. Tapi barangkali Bang Ganda punya tips untuk itu. Silakan Bang. Ya, pertama untuk para pemuda ya, mereka bisa punya kesempatan menurut saya untuk menjemput bola dari ide Prabowo, atau udah ini ya, mulai action membangun 80.000 koperasi desa Merah Putih. 80.000 koperasi desa Merah Putih itu dikendalikan 2 orang yang ideologis, yaitu Ferry Juliantono, ketua harian Satgasnya, dan Zulkifli Hasan. Bukan Budi Ari. Untuk permainan ini saya lihat 2 orang itu yang ideologisnya, artinya biar bisa menyambung kepada pemuda yang saya sebut tadi. Kalau seandainya 80.000 itu oleh pemuda dijemput bola, mereka menjadi pegiat-pegiat koperasi di desa-desa itu, ya maka mereka bisa menjadi pekerja sekaligus belajar bisnis di desa, karena Presiden sudah menekankan bahwa koperasi itu akan menjadi pedagang gas misalkan LPG, ya koperasi akan menjadi apotek di desa, koperasi akan menjadi ikut dalam bisnis-bisnis strategis lainnya. Itu kan artinya perputaran dan peristiwa bisnisnya itu ada di desa-desa, sehingga pemuda-pemuda itu jemputlah bola untuk itu. Nah, yang kedua bagaimana satu jemput bola koperasi ya kan. Yang kedua MBG ya, MBG ini kelihatan Prabowo kan akan men-scale up kan ininya pencapaiannya. Itu bisa PGRI misalkan, guru-guru ya itu mulai merayu ya kepada Badan Gizi Nasional untuk kembali ke cita-cita awal, agar sekolah-sekolah itulah sebagai tulang punggung dari sukses story-nya makan bergizi gratis. Kantin-kantin sekolah kembali difungsikan sebagai avant-garde untuk menyalurkan. Nah, disitulah nanti produk-produk lokal dan kemudian pemuda-pemuda lokal, ibu-ibu apa segala bisa berpartisipasi membuat sukses story makan bergizi gratis dan lain-lain. Nah, yang ketiga yang kedua partisipasi di MBG makan bergizi gratis. Nah, yang ketiga untuk para mahasiswa ya itu tetaplah kritis ya, karena apa? Karena Pak Presiden itu tetap perlu ditolong dalam pengertian kritik-kritik masyarakat itu sebagai bagian dari civil society harus dia dengar. Ya, jadi kalau mereka demo di istana asal tidak anarkis dan asbun ya, tapi melakukan kayak zaman-zaman yang kemarin kan BEM-BEM-nya bagus, melakukan kajian-kajian yang serius, itu lakukan aja ya, agar presiden itu kan zaman medsos ini, di mana presiden mengatakan dia suka pagi-pagi nonton medsos, ya kan, itu tolong itu mahasiswa ya itu sebagai avant-garde perubahan besar bangsa ini, lakukanlah gerakan-gerakan sistematis untuk melakukan kritik-kritik di mana dia merasa bahwa Indonesia gelap ini harus dirubah jadi Indonesia terang. Itu tiga tips dari saya. 3 cukup saya pikir ya. 1, berpartisipasilah pada pembentukan 80.000 koperasi pemuda-pemuda di desa terutama. 2, berpartisipasilah dalam makan bergizi gratis untuk guru-guru dan lain sebagainya. Jadi ada aspek bisnisnya juga di sana. Yang ketiga, teruslah kritis untuk mahasiswa, kepada mahasiswa terutama dong. Masa kita boleh dong zaman sekarang. Terutama kepada para mahasiswa agar Prabowo bisa terjaga. Oke. Begitu ya saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.